saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, kisah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh, merupakan tanda ketiga. Tanda ketiga yang dibuat oleh Tuhan. Seperti kita ketahui bahwa Injil Yohanes itu menampilkan banyak tanda. Ada 7 tanda yang ditulis dalam Injil Yohanes, yang merupakan 7 tanda itu Yesus sendiri yang melakukannya. Yang dari 7 tanda itu kita mengarahkan perhatian kita juga kepada 7 sakramen. Bapak Gereja mengatakan bahwa dari 7 tanda yang dibuat oleh Tuhan itu mengarah kepada 7 sakramen. Maka seperti kemarin dalam beberapa hari yang lalu, kita semua merenungkan. Pada hari kemarin kita merenungkan ada seorang anak laki-laki dari pegawai istana yang disembuhkan, yang dibangkitkan dari sakitnya yang hampir mati, tetapi dibangkitkan. Tanda yang pertama yang dibuat oleh Tuhan adalah air menjadi anggur ketika dalam perjamuan nikah di Kana. Ini mengarah kepada sakramen perkawinan. Tanda kedua itu adalah yang kita renungkan pada hari kemarin, yang mana ada seorang anak laki-laki hampir mati menjadi sehat kembali, dan ini merupakan sakramen pengurapan orang sakit. Tanda ketiga yang kita renungkan hari ini, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh bisa berjalan, mengarahkan kita kepada sakramen tobat. Tanda keempat itu dalam sakramen Ekaristi, itu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Tanda kelima, Yesus berjalan di atas air, ini menunjuk pada sakramen Krisma. Tanda keenam, di saat Yesus menyembuhkan orang buta, merupakan sakramen baptis. Dan tanda ketujuh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia membangkitkan Lazarus dari kematian, merujuk kepada sakramen imamat atau tabisan. Secara khusus hari ini kita merenungkan tanda ketiga, saat dimana Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh, yang sudah mengalami sakitnya selama 38 tahun. Dan ini semua mengarahkan kita kepada sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Orang lumpuh tadi itu tidak perlu masuk ke dalam air. Ada bapak gereja yang mengatakan bahwa sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengakuan dosa itu adalah baptisan yang kedua. Mengapa sebagai baptisan yang kedua? Karena sama seperti baptis, kita semua mendapatkan martabat baru, mendapatkan kualitas hidup yang baru sebagai anak-anak Allah. Demikian pula dalam sakramen rekonsiliasi kita menjadi diperbarui lagi, karena kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sehingga orang lumpuh itu tidak perlu masuk ke dalam air. Pembaptisan itu seperti yang dikisahkan tadi, orang lumpuh itu susah payah. Bagaimana mungkin dia bisa nyemplung ke dalam kolam Bethesda itu? Tanpa masuk ke dalam air, ia mendapatkan kesembuhan. Seperti itulah yang kita renungkan, bahwa dalam peristiwa tanda ketiga ini mengarahkan kita kepada sakramen rekonsiliasi yang disebut oleh Bapak Gereja sebagai baptisan yang kedua, di mana ketika kita mengalami baptisan yang kedua, kita tidak perlu lagi masuk ke dalam air baptis. Cukuplah kita datang kepada imam, mengakui, menyesali dosa, dan mendapatkan rahmat pengampunan. Persis ketika kita menerima sakramen rekonsiliasi, imam mengatakan kepada kita, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sama seperti ketika Tuhan hari ini mengatakan kepada si lumpuh ini, ketika ia bertemu lagi dengan Yesus, dia mengatakan kepada orang yang sakit yang mendapatkan kesembuhan itu, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi lebih buruk. Maka saudari yang dikasihi Tuhan, dengan cara yang sama kita pun juga diberitahu dalam sakramen rekonsiliasi. Persis kata-katanya yang
kita telah sembuh, kita telah mendapatkan pengampunan, dan kita diminta untuk pergi, dan kita pun berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi. Ketika kita mendoakan doa tobat, selalu kita mendoakan itu dan berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi. Maka kekuatan Yesus yang sama yang menyembuhkan orang lumpuh itu ditawarkan kepada kita juga dalam sakramen pengakuan dosa. Dan besok kita semua dalam ziarah indulgensi kita juga akan mengalami saat di mana kita mengalami baptisan yang kedua dalam sakramen rekonsiliasi. Maka dari sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, seperti pengalaman dari si lumpuh ini yang mendapatkan kesembuhan, kita belajar untuk mengenali diri kita. Betapa menderitanya orang ini karena selama 38 tahun dia sakit lumpuh. Maka mari kita kenali kelumpuhan kita oleh karena dosa-dosa kita, dan mari kita memohon Allah agar kita bisa bangkit dari kelumpuhan itu, sehingga kita bisa melakukan banyak hal baik oleh karena kita semua telah disembuhkan, telah didamaikan oleh Kristus sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.